sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibkan itu di bulan Sya'ban. Apa keutamaan selawat? Dalam kitab Tanbihul Qafirin, satu, bahwa keuntungan selawat itu akan dikabulkannya doa-doa kita. Jadi kita bermunajat kepada Allah, kita perlu pertolongan Allah, kita perlu karunia Allah dengan cara berdoa, berkomunikasi. Makanya salah satu syarat agar doa kita, komunikasi kita, munajat kita kepada Allah itu diterima oleh Allah, maka awali dengan salawat. Makanya kalau lagi baca doa, jangan Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan seperti itu. Lazimkan dengan syariat yang benar. Apa? Yang pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca doa berikutnya. Meskipun tidak menggunakan bahasa Arab, hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Boleh misalnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di waktu duha yang baik ini, berikanlah rizki buat saya, berikanlah keberkahan kehidupan buat kami keluarga. Jauhkan kami daripada segala musibah ya Allah. Jauhkan kami daripada azab dunia dan akhirat. Nah, jadi kalimatnya harus diawali dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Karena kalau enggak itu gitu. Kalau enggak itu gitu. Jadi itu sebagai wasilah awal untuk menyambungkan dari benang merahnya kalimat yang kita tuju dengan kalimat yang nanti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat itu yang pertama adalah keutamaannya dikabulkannya doa kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang kedua, itu akan diangkat derajat kebaikan dan pahala kita oleh Allah. Jadi salawat itu kalau kita laksanakan, kita baca, itu akan menyebabkan Allah melipat gandakan pahala kita. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya berselawat sebanyak 10 kali. Jadi 1 kebaikan akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Siapa orang yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah dan malaikat akan berselawat kepadaku sebanyak 100 kali. Jadi kalau kita sudah selawat 10 kali, maka di hadapan kita itu sudah jelas ada 100 kebaikan buat kita. Kemudian siapa orang yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah dan malaikat akan berikan kebaikan berupa 1000 kali. Kelipatan 10. Nanti kalau kita selawat 1000 kali, maka kata Rasul, orang itu sudah dijamin dijauhkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Makanya manfaatkan momentum di bulan Sya'ban ini untuk sama-sama berselawat. Daripada kita TikTok yang gak kaluan, daripada waktu kita mubazirkan, lebih banyak berselawat. Dalam momentum apa saja, toh selawat itu tidak mesti mengkondisikan dengan sesyariat tertentu. Di mana saja kita, ibu-ibu misalnya di dapur, kemudian sambil merapikan pakaian, sambil kan menyuci, itu bisa berselawat. Laki-laki bisa bekerja di perkebunan atau di ladang, bisa berselawat. Yang penting manfaatkan. Yang syukur-syukur memang
dikondisikan dalam keadaan kita benar-benar bertakarub ilallah, dalam kondisi setelah selesai sholat, dalam kita berwudu bacakan selawat. Jadi yang pertama itu kita perbanyak selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama amalannya ya, gampang ya amalannya. Yang kedua yang banyak dilakukan oleh para sholihin, ini amalan ya sudah agak terlambat tapi perlu saya sampaikan. Para sholihin banyak membaca surat Ad-Dukhan, Hamim wal Kitabil Mubin dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kita niatkan dalam hati kita, apa yang kita rencanakan bersama pribadi dan keluarga, baik dalam pekerjaan dalam apa-apa, maka para ahli sholihin mengatakan baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 sebanyak 15 kali berulang-ulang. Saya ulangi ya. Baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 itu 15 kali. Setelah 15 kali kita baca, baru lanjutkan selesaikan surat Ad-Dukhan. Itu baca di bulan Sya'ban dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Hani wal kitabil mubin 8 kali. Setelah 15 kali lanjutkan surat Ad-Dukhan sampai selesai. Lalu bermunajat kepada Allah apa yang kita minta. Itu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Sya'ban. Sekarang udah tanggal berapa ini Sya'ban? Kalau salah tanggal 11 ya. Sudah 11 Sya'ban. Jadi masih ada waktu 3 hari lagi. Nah, untuk malam 15 malam nisfu Sya'ban kita baca surat Ad-Dukhan itu ayat 1 sampai 8-nya 30 kali kita ulangi. Hamim wal Kitabil Mubin dan seterusnya 30 kali kita baca, diulang-ulang lagi, lalu teruskan sampai tuntas surat Ad-Dukhan itu, lalu baca subhanallah sebanyak 10 kali, alhamdulillah 10 kali, lalu baru minta sama Allah terhadap apa yang kita inginkan. Insya Allah doa itu dijawab. Amin ya rabbal. Kita perlu doa, kita perlu sesuatu yang kita komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini momentum yang baik bagi kita, mumpung kita masih ada di bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya kita harus bisa melaksanakan. Dan surat Ad-Dukhan ini kan tidak banyak ayatnya. Jadi kalau lazimkan apakah sekali, 2 kali, ataupun mungkin minimal sekali tidak apa-apa, 1 kali. Intinya adalah sampai dengan 14 itu baca ayat pertama sampai 8 itu sebanyak 15 kali. Lalu kita lanjutkan sampai selesai. Lalu kita berdoa kepada Allah, kita minta apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian pada malam 15 Sya'ban ya kita baca ayat 1 sampai dengan 8 itu sebanyak 30 kali. Kemudian kita lanjutkan sampai tuntas. Boleh dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, silakan. Al-Fatihah silakan, baru bermunajat kepada Allah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalannya, ya. Masih ada waktu. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan di bulan Sya'ban ini adalah banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak, mumpung Allah lagi buka keran untuk kebaikan Sya'ban ini. Sedekah dengan siapa? Ya sedekah dengan keluarga silakan, sedekah dengan orang tua silakan, sedekah dengan anak silakan, sedekah dengan famili yang dekat juga silakan. Karena kategori sedekah itu kemarin sudah saya bahas. Jadi artinya perbanyaklah sedekah dengan apapun yang kita miliki di bulan Sya'ban ini. Makanya ada tradisi di kampung kita ini istilahnya ngerohain. Padahal kirim arwah, memanggil para tetangga, memanggil para saudara, lalu membacakan zikir, tahlil, tahmid, lalu sediakan konsumsi. Nah itu makanya ahwal dan ihwal tentang ngerohain itu adalah bagaimana cara kita untuk banyak bersedekah, baik berupa uang, berupa makanan dan sebagainya. Jadi lipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, amalan yang disyariatkan oleh para solihin untuk di bulan Sya'ban ini adalah berziarah ke makam. Yang sudah ditinggal orang tuanya memanfaatkan untuk bersama-sama berziarah. Syukur-syukur makamnya dekat. Kalaupun jauh, kita datangi. Urutannya adalah yang paling pertama itu orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah selesai dengan keluarga, baru kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki ilmu yang dekat dengan Allah. Untuk apa? Agar kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, menghormati terhadap orang-orang soleh itu. Makanya sebelum menjelang bulan suci Ramadan, biasakan untuk ziarah makam. Ya. Kalau orang tuanya masih ada, ziarahlah kita dengan mendatangi orang tua kita. Kita sambangi mereka, kita datangi mereka, lalu kita mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada di dunia, cari makamnya, datangi, minta sama Allah agar orang tua kita diampuni dosa-dosa. Berbahagialah, bersyukurlah jamaah kajian subuh yang banyak punya orang tua. Karena kata Rasul, siapa orang yang di rumahnya masih memiliki kedua orang tua, maka mereka bersyukur ada dua pintu untuk surga. Kalau satu orang sudah tidak ada, maka hanya tinggal satu pintu untuk masuk surga. Masya Allah, saya sendiri udah nggak punya kedua-duanya. Maka ketika orang tua itu udah nggak ada, kita sudah tidak punya pintu untuk surga secara hakiki. Makanya hormati yang masih ada, bersyukur mumpung orang tua masih ada. Yang sudah tidak ada, datangi. Nah, inilah salah satu beberapa amalan keistimewaan bulan Sya'ban dan amalan-amalannya. Jadi yang pertama, mari sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 sebanyak 15 kali sampai dengan tanggal 14. Lalu kita berdoa kepada Allah, lalu baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 sebanyak 30 kali di menjelang bulan Sya'ban. Lalu kita berzikir, bertahmid, lalu minta doa sama Allah. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak bersedekah dan berinfak. Dan yang terakhir, jangan lupa berziarah ke makam para leluhur yang telah mendahului kita agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Sya'ban tinggal sedikit lagi berakhir dan bulan Ramadan sudah ada di depan kita. Kita berdoa, niatkan dalam hati kita, minta sama Allah agar kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menemui bulan suci Ramadan, bisa diberi sehat oleh Allah, bisa diberikan waktu untuk beribadah sebaik-baiknya, dan kita minta sama Allah agar bisa hadir seluruhnya di bulan suci Ramadan, bahkan sampai dengan menikmati hari raya Idul Fitri dan juga bulan-bulan selanjutnya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan hari kubur kita senantiasa selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karmatil Fatihah ya marijal hamd wa ya qasibal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka husnul khatimah. Allahumma innaka husnul khatimah. Allahumma innaka husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
Wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.